Banjir kritik, Erspo bakal buat desain baru jersey Timnas Indonesia. Erspo selaku aparel resmi jersey Timnas Indonesia menyatakan akan segera menghadirkan desain terbaru yang merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak. Hasil kolaborasi itu bertujuan untuk menghadirkan desain yang inovatif seperti menampilkan identitas visual yang berkarakter kuat untuk skuad Garuda. Keputusan untuk menghadirkan desain terbaru dari jersey Timnas Indonesia ini juga tak terlepas dari berbagai drama kontroversial. Hingga pada puncaknya, sejumlah tokoh sepak bola Indonesia turut melontarkan kritikan terhadap jersey besutan Erspo tersebut. Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin merupakan salah satu tokoh yang juga melontarkan kritikan pedas di platform acaranya masing-masing. Banyaknya kritikan yang dilontarkan fans sepak bola Indonesia membuat Erspo mengambil langkah dengan berjanji untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengeluarkan desain terbaru pada pertengahan 2024 mendatang. Chief Executive Officer atau CEO Erspo, Muhammad Sadat, menyatakan keinginan pihaknya untuk berkontribusi terhadap kemajuan industri fashion dan sepak bola di Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang diberikan, khususnya dari para penggemar sepak bola di tanah air. Karena itu, untuk desain jersey berikutnya yang rencananya akan mulai diluncurkan pada pertengahan tahun ini, Erspo siap menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sepak bola agar aparel resmi Timnas Indonesia semakin baik dan terus menjadi kebanggaan kita semua. Ujar Sadat dalam siaran pers yang diterima tv1news.com pada hari Selasa 2 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Resmi, Nathan Joaon gabung Timnas Indonesia U23. PSSI memberikan kabar terbaru bahwa Nathan Joaon bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Sebelumnya, PSSI telah merilis 27 pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 pada hari Senin 1 April pagi waktu Indonesia Barat. Namun mereka tiba-tiba merevisinya menjadi 28 nama karena masuknya Nathan Joaon. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong akan membawa 28 pemain ke pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1-11 April 2024 sebelum berjuang di Piala Asia U23. Nathan Joaon dipastikan akan menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 nanti. Total ada 28 pemain yang disiapkan Sinteyong untuk pemusatan latihan di Dubai. Tulis akun X Timnas Indonesia. Merapatnya Nathan Joaon membuat Timnas Indonesia U23 mempunyai komposisi yang meyakinkan. Dan kini skuad Garuda Muda punya 6 pemain abroad untuk Piala Asia U23 nanti. 5 personil lainnya yaitu Justin Hamner yang bermain di Jepang, Pratama Arhan di Korea Selatan, Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Belanda, serta Marcelino Ferdinand di Belgia. Nathan Joaon pun akan bersaing ketat dengan Pratama Arhan untuk posisi bek sayap kiri atau wingback kiri Timnas Indonesia U23. Lalu pelapis keduanya yakni Doni Tripamungkas dan Haikal Al-Hafiz. Nathan Joaon juga telah debut bersama Timnas Indonesia Senior. Dan pemain SC Heerenveen di Belanda ini sudah 2 kali membela skuad Garuda melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Ijes, leader baru Timnas Indonesia. Jai Ijes mampu langsung memikat hati para pecinta sepak bola tanah air lewat 2 penampilan awalnya bersama Timnas Indonesia. Salah satu sosok yang memuji performanya adalah Hamka Hamzah. Ijes tampil gemilang saat membawa Timnas Indonesia 2 kali mempecundangi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan lalu. Pemain asal klub kasta kedua Liga Italia Venezia memang mampu memperlihatkan jiwa kepemimpinannya yang istimewa ketika menggalang pertahanan bersama Rizky Ridho serta Justin Hubner.
Dalam beberapa momen, JIJS kerap berkomunikasi serta memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia untuk mengadang gelombang serangan yang dilancarkan oleh para pemain lawan. Hamka Hamzah pun memberikan apresiasi atas penampilan apiknya tersebut. Kehadiran pemain kelahiran Belanda itu memang punya dampak yang signifikan di sektor pertahanan. Soal jiwa kepemimpinannya, Hamka pun ikut mengakuinya. Menurut Kapten Rans Nusantara FC itu, usia tak menghalangi seorang pemain muda untuk bisa menjadi pemimpin di atas lapangan. Memang sifat leader itu tidak berhubungan dengan usia ya. Kepemimpinan itu datang dari diri sendiri. Misalnya saja, apakah pemain tersebut bisa bergaul dengan teman-temannya yang lain? Kata Hamka. Dari pengalaman Hamka yang sudah berkarir lebih dari 2 dekade, terkadang ada pemain yang lebih senior, tetapi jarang bergaul dengan pemain lainnya. Ya jadi susah kalau mau dijadikan leader. Tetapi kalau dari usia muda, saya rasa tidak ada masalah selama dia orangnya humble dan juga suka bergaul dengan pemain lainnya. Jadi bisa cepat untuk merangkul dan menjadikan sebuah tim menjadi seperti keluarga. Lanjut ya. Sinteyong ungkap alasan tak panggil Cyrus Margono. Kiper Panathinaikos B, Cyrus Margono nampaknya masih harus bersabar untuk menunggu pinangan dari pelatih Timnas Indonesia Sinteyong walau dirinya sudah menjadi WNI sejak 21 Maret lalu. Cyrus Margono yang berkarir di Liga Yunani tersebut mempunyai silsilah darah keturunan Indonesia yang berasal dari sang ayah, kemudian ia juga mempunyai darah Iran yang diwariskan dari sang ibu. Kiper 22 tahun tersebut memilih untuk menjadi WNI tanpa melalui rekomendasi yang disodorkan Sinteyong melalui PSSI. Dan hal tersebut menjadi titik awal mula dirinya belum dipanggil pelatih Korea Selatan tersebut ke skuad Garuda. Saat ditanya awak media terkait alasan tidak memanggil Cyrus Margono ke Timnas Indonesia, Sinteyong menjelaskan bahwa dirinya belum melihat secara langsung permainan dari pemain berdarah Bali tersebut. Sinteyong secara tegas juga mengatakan bahwa walaupun pemain memutuskan untuk menjadi WNI, namun hal tersebut tidak menjadi jaminan pemain tersebut bisa masuk skuad Garuda. Untuk Cyrus, saya belum pernah lihat langsung jadi belum bisa bicara apa-apa, ujar Sinteyong di Hotel Le Méridien Senin 1 April 2024. Apalagi tidak semua pemain WNI bisa masuk skuad Timnas Indonesia, tambahnya. Sebelumnya, asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto juga membenarkan terkait tidak dipanggilnya Cyrus Margono jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Saat itu Nova mengatakan bahwa para pemain abroad yang dipanggil Timnas Indonesia U23 untuk melakukan pemusatan latihan merupakan para pemain yang sudah pernah dipanggil STY untuk membela skuad Garuda. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan terbang langsung ke Dubai untuk melakukan pemusatan latihan dan latihan uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kemudian Timnas Indonesia U23 akan menatap kompetisi Piala Asia U23 2024 Qatar yang akan dimulai pada 15 April 2024 mendatang. Skuad Garuda U23 tergabung di grup A bersama 3 raksasa Asia,